Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menghadapi akhir dengan harapan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang dua peristiwa besar, yaitu kehancuran Yerusalem dan kedatangan Anak Manusia atau akhir zaman. Yesus menggambarkan kedatangan akhir zaman itu akan didahului oleh penderitaan yang sangat dahsyat. Dunia dengan segala kemajuannya akan berakhir musnah. Ini tentunya melemahkan iman, harapan, dan kasih kita. Ada beberapa hal yang diangkat oleh Yesus dalam Injil hari ini. Pertama, menghadapi kesulitan dan penderitaan. Perihal pewartaannya tentang akhir zaman, Yesus menggunakan ilustrasi yang begitu mengerikan. Yesus mula-mula menggambarkan kehancuran dan kesesakan yang akan menimpa Yerusalem. Yerusalem dikepung, dibakar, dan orang-orang yang bertahan di dalamnya dibiarkan mati dan akan kehabisan makanan. Kedua, kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Anak Manusia ini sangat kontras dengan kekacauan, kepanikan, dan ketakutan dunia. Anak Manusia yang datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya adalah titik balik dan peralihan dari kegelapan menuju terang, membawa manusia pada keselamatan sejati. Masa ini adalah masa di mana Allah bertindak sebagai penyelamat. Ketiga, tanda-tanda akhir zaman dan respons dunia.
Menjelang kedatangan Anak Manusia, itu akan didahului dengan tanda-tanda alam. Matahari, bulan, bintang, dan laut menunjukkan kegoncangan yang luar biasa, menyebabkan ketakutan dan kecemasan di antara bangsa-bangsa. Reaksi alami manusia terhadap bencana yang tidak terduga dan tidak terkendali adalah ketakutan hingga mati lemas. Ini adalah gambaran dari dunia yang tidak memiliki pegangan dan harapan pada Tuhan, namun pada dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam situasi ini kita dipanggil untuk percaya. Kita sebagai pengikut Kristus dan beriman kepadanya diajak untuk percaya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Hal ini bukan sikap pasif atau putus asa, melainkan sikap percaya diri, penuh harap, dan berjaga-jaga. Saat semua orang melihat ke bawah karena takut, kita diajak untuk melihat ke atas, ke sumber penyelamatan kita. Sebagai orang beriman, kita harus bergembira karena akhir dari penderitaan dan penantian sudah di depan mata. Marilah percaya kepadanya, mendengarkan suaranya. Bangkitlah dan angkatlah muka kita dan menyambut penyelamatan yang datang dari Allah. Dan tetaplah teguh dalam iman, harapan, dan bertahanlah dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.